Shalom semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini semua? Sehat selalu? Oke, sebelum ibadah kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan berpatakan Mazmur 91. Kaidah hidup ketiga dengan suara lantam semuanya. 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan datang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan memberikannya kepada keselamatan daripadaku. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya, definisi Pentakosta ketiga dengan ketiga 1, 2, 3. Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang di zaman ini melebihi terjadi di Asusati. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini akan ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Visi misi Rayon 1H dan 1, 2, 3. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa dan berdampak bagi dunia. Ikrar dengan 3, 1, 2, 3. Nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Berikan tepuk tangan buat kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama tinggi. Setiap kita yang pagi hari ini rindu untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, mari katakan kepada Bapa, Bapa, ini kami datang Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyukakan hati-Mu ya Bapa. Mari Tuhan tuntun kami, pimpin kami Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Sucikan hati kami Tuhan, sucikan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami masuk lebih dalam Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat suaramu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami
mau menyenangkan-Mu. Ini kami Yesus. Kami mau mengasihi-Mu lebih Tuhan dengan segenap hati. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Tidak ada seperti Engkau Yesus. Kau sangat baik. Ya hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh syukur kepada Engkau Yesus. We love you Lord. Terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Terus sembah Dia. Dia ada di sini. Oh lama syadana lama. We worship you, Jesus. Kami rindukan Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Ini kami Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir saat ini. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terus sembah Dia. Katakan, mari naikkan pujian dari hati kita dengan segenap hati dan jiwa kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Bapak Ibu boleh duduk kembali.
lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Yes, Lord. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Yes. Dan Tak pernah pertolongan-Mu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita, tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Yes, Lord. kasih dan Yes, Jesus. rahmat-Mu. Tak pernah habis. Selalu baru Amin. dan tak Yes, Lord. pernah Yes, Lord. terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Yes. di sepanjang hidupku. Sekali lagi jemaat saja, mari saya rindu semua kita boleh alami hadirat Tuhan kunda. Buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar setia, yang setuju dan percaya bahwa setia Tuhan besar. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis kasih dan rahmat-Mu.
Tetap dalam hadirat Tuhan. Pastikan engkau fokus sama Tuhan pagi hari ini. Pastikan engkau datang untuk sembah Tuhan. Tuhan ada di sini. Jangan pulang dari tempat ini sebelum engkau melakukan hal yang terbaik dalam hidupmu, menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Oh Yesus. Syama Tuhan, mengalir Tuhan. Mengalir. Kerinduan terdalam dalam hidup kami Tuhan ialah menyenangkan Engkau. Biar kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Hallelujah.
lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Bagi Yesus yang hidup, bagi Yesus yang dahsyat. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saudara percaya bahwa Allah bertata di segala pujian umatnya. Amin. Pagi ini kita umat Tuhan semuanya bersuka cita buat Tuhan Yesus yang bersama-sama. Haleluya. Mari semua teman bersama-sama dengan kita. Glory bagi Yesus. Tuhan kau bertata di segala umat Tuhan. Glory. Bersama-sama dengan Tuhan kita. Bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang rindu tangan berdepan Tuhan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama melompat. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Glory Tuhan. Ready, oh God. Sorak-sorak yang mana buat kita? Glory bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang rindu kata kepada Allah kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti semua bersama-sama Yesus. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Make it oh God. Mana saudara bagi kita? Dia yang layak ditinggikan selama-lamanya. Glory. Semua mulai bersama-sama. Yes. Yang rindu ketemu di depan Allah kita semuanya, tangan bersama di depan kita. Haleluya. Angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan.
menaikkan pujian. Haleluya. Bisa dinyatakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Seberapa Bapak Ibu Saudara setuju Allah kita dahsyat? Amin. Wah, baru sedikit. Yang setuju Allah kita dahsyat. Amin. Yang belakang saya belum dengar, Allah kita dahsyat. Give me holy, Allah kita dahsyat, man. Amin. Haleluya. Come on, ajaib kau Tuhan. Come on, saya ajak kita semua lompat bagi Tuhan. Engkau yang percaya Yesus kita ajari. Lebih dahsyat lagi. Allah kita dahsyat luar biasa. Tidak ada yang seperti dia. Katakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Oh yes. Kau megah bagiku Oh segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya kau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang percaya hanya Yesus yang layak. Mana suaranya? Ajak. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Menangkanku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Lagi tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh ya. Kau Raja atasku, Semua katakan hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Amen. Come on. Ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber menangkanku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebentar saudara. Saudara, lagu ini sebenarnya luar biasa. Amin. Luar biasa sering. Saya percaya semua udah hafal nih ya. Sebab itu saya percaya semua bisa konsen untuk memuji menyembah Tuhan dengan menari, melompat. Amin. Saya exciting banget Bapak Ibu untuk nyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga rindu seperti itu. Amin. Kenapa saudara? Karena saya bersyukur. Saya bersyukur di usia saya ini. Jangan lihat saya kayak 17 tahun ya. Tapi saya bersyukur apa? Saya bisa lompat. Saya bisa memuji Tuhan. Ada banyak orang di sana
masih muda, gak bisa lompat lagi, terbaring di rumah sakit. Amin. Saudara masih bernafas, masih bisa memuji Tuhan, bisa bergerak, bisa melompat. Itu anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mau lebih lagi, mau lebih. Ajaib Kau Tuhan. Come on. Agung dan berkat, Dia dahsyat dalam hidup kita. Amin. Kau sumber menangkanku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mana sorak-sorai buat Yesus ya? Bisa lebih dahsyat ini, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oh, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Tidak ada yang seperti Dia. Dia setia, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia pelihara hidup kita, amin. Dia jaga hidup kita, amin. Dia berkati hidup kita, amin. Dia ampuni kita. Mari angkat tangan kita tinggi. Mari angkat tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, arahkan wajahmu ke surga. Katakan kepada Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak Engkau layak kuasa, memerintah selamanya. Come on, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber menangkanku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Raja mulia. hanya Dia, Raja mulia. Saya rindu mendengar sorak-sorak yang paling meriah dari GBI Honi buat Yesus yang dahsyat. Come on. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau boleh disenangkan Tuhan, dan pujian penyembahan karena ini dari hati kami Tuhan. Hati kami yang haus dan rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Karena kami sadari begitu besar kasih-Mu, begitu besar kebaikan-Mu, begitu besar setiamu. Engkau bahkan tidak membalas kami sesuai perbuatan kami Tuhan, tapi besar kemurahan-Mu, bahkan selalu baru setiap pagi. Hari ini, pagi hari ini Tuhan, dan pujian ini kami nyatakan bahwa Engkau bertahta, Engkau berkuasa atas hidup kami, dan Engkau sanggup melakukan segala perkara apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Nanti singer akan nyanyikan terlebih dahulu lagu ini. Sampai selamanya
namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, yes, Dia sanggup. Yesus sanggup. Hari ini percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh Dia sanggup lakukan segala perkara. Dia sanggup. Dia sanggup. Mari semua yang percaya kita bangkit berdiri. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Lagi katakan Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan Jangan ragu, yang menderita. jangan bimbang. Dia sanggup Yesus sanggup. memulihkan hidup. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Yes, Lord. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yes, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, Yes. menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Angkat tangan kita tinggi. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Melakukan Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Yesus sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kami. memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidup. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, biar bukan sekedar lagu, tapi kata-kata dari hati kami Tuhan. Pengakuan iman kami. Apapun yang kami hadapi, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Mungkin manusia sudah menyerah, mungkin tidak ada yang sanggup menolong.
tapi Engkau sanggup menolong kami. Amin. Dari hal terburuk sekalipun Tuhan, Engkau sanggup lakukan segala perkara Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Beri iman kami, beri percaya buat kami Tuhan. Biar kami melangkah dalam iman Tuhan. Dan kami melihat mujizat, kami melihat perbuatan Allah yang besar. Terima kasih Bapak. Saat ini kami duduk diam, kami dengar Tuhan apa yang Kau mau sampaikan. Engkau mau firmankan lewat hamba-Mu, Gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko, urapi hamba-Mu. Dan biar kami mendapatkan Tuhan rema daripada-Mu. Kami mendapatkan pencerahan, kami mendapatkan petunjuk daripada-Mu ya Tuhan. Beri kami roh pengertian, urapi sekalian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap, mari katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau P Gimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun P Gimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah, terbukalah 3 kitab. Yaitu yang pertama, kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh. Yang kedua, kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik. Yang ketiga, kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh agar nama mereka dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan. Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023, Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan. Bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya!
memasuki tahun 5783 atau Pegimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut. Dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yong Gi Cho dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer. Merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan. Dan dihadiri sekitar 20.000 orang. Pada waktu itu saya berkata,
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus. Tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Mengajarkan ajaran yang benar. Memelihara iman. Dan memperhatikan kehidupan rohani. Semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan. Dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan. Godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly. Latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam Perjanjian Baru. Di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan
lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman. Dan kasih kepada saudara-saudara seiman. Kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai bapak rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik.
Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara on-site di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasehati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini, saya melihat semakin banyak orang percaya justru lebih giat melakukan latihan badani ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, latihan ibadah lebih penting daripada latihan badani karena mengandung janji baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal Dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya! Yang kedua, Allah berjanji akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang. Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini melalui pembukaan meterai, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka
dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oria lala makana maya lala bara 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 bara. Oh da 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 da. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Oria lala makana maya lala lala bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan menyembahmu saat ini ya Aba. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini ya Aba. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Tuhan berkati anak-anakmu. Oh ralabasikara labalabalabalabal. Oh ralalalalalalala. Oh riadadadabalabalabalabalabal. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau ajar kami ya Aba. Terima kasih. Kau juga tegur kalau kami salah. Terima kasih Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami ya Aba. Ampuni kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urialala bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Orang-orang kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.
Amin, haleluya. Baik bagi semuanya. Gimana kita akan doa buat anak-anak kita bagi semuanya. Saya undang guru sekolah minggu. Dan berdoa bersama-sama buat anak-anak kita percaya Tuhan mengasihi mereka, ya biar Tuhan memberkati mereka dari masa kecil mereka. Tuhan tetap pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka semua. Makasih Tuhan. Arabalaba shandarabata karabalabalabalabalabala. Syarabalabalabalabalabalabalabalabala. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Surabaya Sandara bala-bala-bala-bala, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan tuh. Mari saya undang juga bagi anak-anak yang masih sekolah, baik SMP, SMA yang hadir tempat ini, ya boleh maju ke depan, dan juga anak-anak yang masih kecil ya bisa maju ke depan. Kita akan doa bersama-sama. Mari saya undang bagi Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak kita depan ini, biar Tuhan memberkati mereka, Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan terus memakai mereka jadi diberkati di mana mereka berada. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari Tuhan, di mana anak-anak kami Tuhan hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu sebagai gembala, sebagai Bapa rohani buat mereka. Bahkan Tuhan para pengerja yang hadir, bahkan para orang tua yang hadir ada tempat ini bersama-sama. Kami berdoa bagi anak-anak kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka adalah biji mata Engkau, mereka adalah kepunyaan Engkau ya Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah, dari masa kecil mereka pelihara mereka, Kau urapi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami percaya mereka jadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mari Tuhan urapi Tuhan mereka semua dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan tuh. Urapilah kami Tuhan Yesus, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan
dicurahkan di tempat urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat urapi Jesus, yes Lord Tuhan, dicurahkan di tempat ini. Yes, haleluya. Makasih Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak kami dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Biar terus Engkau selalu menyertai mereka dalam masa sekolah mereka Tuhan. Berkati mereka, ada kepintaran hikmat Tuhan selalu menyertai mereka. Jauhkan daripada kecelakaan, jauhkan daripada roh maut, jauhkan dari sakit penyakit. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan kami serahkan anak-anak kami ini hanya dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau sayang pada mereka. Biar mereka jadi generasi penerus buat kota kami, buat pulau kami, buat bangsa kami Indonesia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Kau ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari segera kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita tinggi. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari angkat tangan kita dan suara kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Memang tiada seperti Engkau ya Tuhan. Engkau begitu ajaib ya Tuhan. Kami tetap menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu setiap hari ya Bapa. Ketika kami bangun Tuhan, ketika kami berdiri dan berjalan Tuhan, yang kami ingat hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami butuh Engkau dalam setiap saat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan, telah menembus setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih buat firman yang kami terima Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami akan pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami akan bertobat, berdoa, bersedekah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Mau berdoa buat ketiga pemimpin kami Tuhan. Bapak Niko Notoro Harjo, Bapak Budian Totong Tuhan, dan Bapak Hendra Sanjaya Gembala kami ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan hidup mereka Tuhan. Engkau pakai setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Sehingga Roh-Mu terus Engkau curahkan atas hidup mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar lewat pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, ada jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau berkati keluarga besar mereka, anak cucu mereka, menantu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mereka tidak pernah Engkau tinggalkan, mereka selalu ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Pulau Belitung yang kami kasihi Tuhan, yang kami tinggal di saat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap doa yang kami serukan Tuhan, itu telah kami terima sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pulau Belitung akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap rumah-rumah, setiap jalan-jalan, setiap persimpangan akan ada doa, pujian, penyembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat gereja-Mu, gereja GBI Holy ya Tuhan, yaitu gereja kehidupan-Mu Tuhan. Kehidupan yang akan mengalir Tuhan di atas Pulau Belitung ini Tuhan. Mengalir di pemerintahan Tuhan, bahkan sampai ke RT RW ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah tangga yang hancur akan dipulihkan. Setiap anak-anak muda yang hidup jauh daripada Engkau, Engkau akan panggil kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, buat suku-suku yang ada di Pulau Belitung ini Tuhan. Kami berdoa, mereka akan datang ke gereja GBI Holy Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa Indonesia yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang dikatakan bahwa bangsa kami akan mengalami krisis Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami mampu melewati semua ini Tuhan. Engkau sanggup mengubah setiap resesi menjadi resepsi, setiap ancaman menjadi peluang berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Diberkatilah Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Setiap penduduknya mengalami keadilan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan,
buat setiap umat-umat-Mu yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah hadir dalam setiap ibadah mereka Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang terikat Engkau lepaskan Tuhan, mereka yang tertekan berbeban berat Kau beri jalan keluar yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu lah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, doa kami telah Engkau sempurnakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita meninggal ke tempat ini, kita rindu untuk terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat. Kekasih-kasih Kristus pulanglah, bawalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera berkat dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus pribadi sebelum Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan permai berkekal sampai selama-lamanya. Mempercayai dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, sekarang duduk semuanya. Shalom. Saya percaya pagi hari kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saya berdoa biarlah kita semua jadi murid-muridnya Tuhan Yesus semuanya. Kita jadi murid, percaya kita akan masuk dalam kerajaan sorga, amin. Terus pengumuman semuanya, di mana minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak semuanya. Jadi persiapkan hati kita, undang teman-teman kita bisa hadir sama-sama untuk kita beribadah bersama-sama tempat ini ya. Ibadah satu dan ibadah kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak ya. Terus hari ini bagi semua di mana ada minggu ketiga, di mana kita ada persembahan 2 kali. Persembahan pertama kita untuk persembahan umum dan ada persembahan diakonia, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Puji Tuhan sampai hari ini kita gereja ini masih bisa jadi selalu berkat buat orang-orang yang membutuhkan semuanya. Jadi mari kita memberi untuk diakonia, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Terus bagi semuanya di mana sekarang udah tanggal 20, berarti kita tinggal hampir 1 bulan lagi kita akan Natal semuanya. Tanggal 18 Desember kita ada perayaan Natal sama-sama. Tentunya di tempat ini semuanya kita percaya semuanya Tuhan beri yang terbaik buat kita. Ya kita udah atur, kita usahakan bagaimana caranya tetap kita ada ibadah Natal, perayaan Natal kita di lantai atas semuanya. Saya bilang kepada tim panitia Natal punya jadi atas tetap kita pakai. Amin. Walaupun saya katakan lantainya baru setengah atau gimana pun tetap kita pakai semuanya. Biarlah kita merayakan Natal di gedung baru walaupun belum 100%, tapi kita percaya hadirat Tuhan pasti hadir juga. Amin. Hadirat Tuhan nggak lihat tempat, nggak lihat yang namanya gedung rapi, enggak. Percaya kita memuji menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan lawat kita semua. Amin. Terus pesan saya bagi semua mulai sekarang doakan kira-kira mengundang siapa nih. Ntar awal bulan undangan buat Natal dari gereja udah siapkan semua ya. Dari panitia Natal udah siapkan semua. Ntar awal bulan Desember bisa ambil kira-kira saya butuh berapa undangan. Mari undang teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami sukacita dan damai sejahtera Natal sehingga hidup mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pengumuman dari saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semuanya berlimpah-limpah. Shalom semuanya. Haleluya.